Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Syahril Hidayat Beno Adiwibowo. Saya pimpinan Ma'had Al-Quran Muhammadiyah Sampung Macan. Itu adalah sebuah pesantren yang ada di Kecamatan Sampung Macan, Kabupaten Sragen. Kita memakai nama Ma'had Al-Quran Muhammadiyah Sampung Macan karena kita terinspirasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika ada para sahabat yang bertanya tentang akhlaknya Nabi, maka dijawab, sesungguhnya kalau kalian ingin melihat Al-Quran yang berjalan, maka lihatlah pada diri Nabi. Maka dari situ kemudian ini menjadi inspirasi bagi kami untuk mendirikan sebuah pesantren yang kita beri nama Ma'had Al-Quran Muhammadiyah Sampung Macan, yaitu adalah sebuah pesantren yang ingin mendidik generasi-generasi yang berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Nabi yang merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari Al-Quran itu sendiri. Maka pondok pesantren ini berdiri karena salah satu tujuan utamanya adalah kita melihat bahwa saat ini terjadi krisis sekali generasi pelanjut atau kader-kader dai dan ulama di masa yang akan datang. Jadi memang fokus pembelajaran kita yang pertama adalah tahfidz Quran. Ya, kita ada tahfidz Quran sehari 3 kali, kemudian juga tahsin Quran, kemudian yang fokus yang juga sangat banyak dalam pembelajaran kami adalah bahasa Arab. Kita bahasa Arab setiap hari ada anak-anak ada pembelajaran bahasa Arab, baik bahasa Arab itu muhadasah ataupun bahasa Arab yang berupa ilmu alat, nahwu dan sorof. Jadi anak-anak biasa setiap hari ada setoran mufrodat, kemudian ada diskusi bahasa Arab, kemudian juga ada pembelajaran nahwu sorof, jadi ilmu alatnya. Kemudian kita yang ketiga adalah fokus pembelajaran ilmu fikih. Jadi santri-santri setiap hari juga ada pembelajaran ilmu fikih. Mereka menyelesaikan ilmu fikih, pelajaran fikih dari kitab yang tipis, kemudian terus nanti diulang ketika kelas 2 dilanjut dengan kitab yang lain, dan kemudian diulang lagi di kelas 3 dengan kitab yang lain. Jadi sebagaimana kita menggunakan kurikulum para ulama zaman dahulu, dari kurikulum kitab yang tipis, kemudian setelah selesai kitab yang tipis ganti yang kitab yang lebih tebal, setelah itu ganti kitab yang lebih tebal lagi. Kita menggunakan metode para ulama zaman terdahulu. Itu mengenai pembelajaran fikih. Jadi kita memang fokus utama kita di tahfidz, bahasa Arab dan fikih. Tetapi kita juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Jadi ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di sini kita pilih beberapa ilmu pengetahuan yang memang ini kemungkinan menjadi prioritas utama pembelajaran kami. Itu adalah matematika, IPA, dan juga bahasa Indonesia, dan juga IPS. Ini menjadi beberapa ilmu pengetahuan yang mungkin sangat kita prioritaskan dalam pembelajaran kita. Itu jadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita sedang membangun asrama santri. Ya, asrama santri yang sedang kita bangun adalah merupakan wakaf dari masyarakat sekitar masjid kita, yaitu kita berdiri di sebuah masjid besar Baitur Rahman. Masjid ini luasnya 1950 meter persegi. Yang insya Allah masjid ini akan kita bangun, kita buat, kita bentuk menjadi Islamic Center, pusat pendidikan, pusat kegiatan umat Islam, sehingga betul-betul masjid ini tidak hanya menjadi pusatnya ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pusat kegiatan, dan pusat berkumpulnya kaum muslimin untuk membicarakan kepentingan-kepentingan umat. Maka memang pesantren ini kita pusatkan untuk pembelajaran banyak kita selenggarakan di masjid, utamanya beberapa pelajaran tertentu, ya. Kemudian juga ada tahfidz dan lain-lain. Kemudian kita akan membangun sebuah asrama di samping masjid yang wakaf dari Muhsinin, yaitu sekitar luasnya 200 meter persegi. Kita akan bangun asrama 3 lantai yang akan kita gunakan untuk perluasan santri. Jadi karena sekarang asrama yang ada, yang kita punya sangat minim sekali, kemudian juga kapasitasnya juga tidak banyak, dan apabila nanti tahun depan kita harus menerima santri lagi sudah tidak muat, maka kita mau tidak mau asrama yang dari wakaf masyarakat ini akan kita bangun sebagai tempat memperluas tempat tinggal dari santri. Kemudian kita juga berencana akan membangun asrama di pelataran masjid. Jadi pelataran masjid ini yang bagian parkiran itu nanti lantai 1 akan digunakan sebagai parkiran seperti biasa, tapi nanti akan kita buat, kita dakcor untuk atasnya, kita buat asrama di lantai 2-nya. Jadi ini adalah ide gagasan kami untuk ekspansi atau perluasan dari penyelenggaraan asrama santri-santri kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, beberapa hal mengenai
pesantren kami, yaitu Mahat Al-Quran Muhammadiyah Samung Macan. Visi pesantren kami adalah membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian misi kita adalah kita menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Quran dan Sunnah. Kemudian juga kita, yang kedua, misi kita memberikan santri pembelajaran ilmu pengetahuan umum sehingga menjadi bekal kemajuan mereka di masa yang datang. Kami mengajak pada para muhsinin, para dermawan semua untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ini dengan berinfak jariah, ya. Bisa dengan material atau mungkin dengan materi, ya, atau dengan dana atau dengan berbagai hal yang bisa, atau mungkin juga dengan buku, ya, untuk memperkaya ilmu pengetahuan santri. Pesantren kita berlokasi di Kompleks Masjid Baitur Rahman di Desa Banaran, RT 31, RW 12. Ini Kompleks Masjid Baitur Rahman adalah masjid yang sebenarnya masjid tua tapi baru direnovasi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kita lokasinya di situ. Kemudian kita akan membangun asrama sebagai perluasan dari kegiatan kita. Maka kita membuka donasi infak untuk beramal jariah bagi pembangunan asrama santri atau juga bagi operasional pesantren kita. Ya, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, dan mungkin bisa silaturahmi, ya. Kita sangat terbuka lebar untuk menerima tamu-tamu atau kunjungan dari teman-teman semua, memberikan masukan dan juga memberikan ide-idenya yang akan menjadi memperkaya, ya, pesantren yang sedang kita bangun ini. Ini adalah lokasi pembangunan kita, yaitu berdiri di tanah wakaf samping Masjid Baitur Rahman. Itu masjid yang tadi, ya, samping Masjid Baitur Rahman kita ada tanah wakaf, luas totalnya 189 meter persegi. Rencana akan kita bangun asrama dan tempat belajar santri dengan planning kita adalah 3 lantai, dengan bangunan 3 lantai. Jadi ini lantai 1 kita sudah siapkan untuk pondasi dan lain-lain, itu adalah memang untuk 3 lantai, makanya kolom-kolomnya besar, ya. Ini adalah pembangunan kita. Ini monggo kalau mau masuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, yaitu diperintahkan bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau orang Islam atau kaum muslimin atau hamba-hamba Allah semuanya untuk senantiasa berinfak pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian seseorang ini dia akan menyesali ketika ajal telah datang pada dirinya, kemudian dia baru berkata pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan atau diberi kesempatan semata-mata untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, tidak akan bisa kembali apa yang telah ada pada diri kalian. Jadi kalau sudah maut menjelang, semua manusia ini akan menyesal bahwa mereka ternyata masih kurang untuk berinfak kepada Allah atau masih kurang dengan amal solehnya. Maka mengingatkan bagi kita semua, ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa infak ini harus kita segera galakkan dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk kita mencapai jalan yang nyaman, tempat yang bahagia di yaumul akhir nanti.